Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini, cara mengembalikan jin sihir santet ke pengirimnya paling powerful. Bagi saudara-saudara sekalian yang sampai hari ini masih ada gangguan-gangguan jin, sihir, santet, santau, tenung, teluh, guna-guna, ilmu-ilmu kiriman, apapun itu bentuknya. Dan terkadang kita masih mengeluh. Mengapa pada saat kita melakukan terapi ruqyah mandiri ataupun mendengarkan audio-audio atau visual daripada ayat-ayat ruqyah, terapi-terapi ruqyah, belum mendapatkan kesembuhan. Atau jikalau kita sudah mendapatkan kesembuhan, beberapa saat kemudian pengaruh-pengaruh jin atau sihir tadi ini muncul kembali. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang perlu kita ketahuilah bahwa sesungguhnya syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka tak pernah berhenti bekerja, menggoda, mempengaruhi, atau bahkan merusak manusia-manusia yang memiliki watak-watak kebaikan. Karena sesungguhnya syaitan melalui perantara jin ataupun manusia-manusia yang berhati jahat, mereka akan selalu menginginkan orang-orang yang menjadi target mendapatkan keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan pada diri, keluarga, ataupun segala apa yang mereka miliki. Jadi satu hal yang perlu kita cermati, bahwa sesungguhnya terapi ruqyah ini bukanlah pada saat kita mendapatkan pengaruh-pengaruh energi negatif dari kalangan jin fasik, jin kafir, atau sihir, santet, dan sejenisnya. Karena sesungguhnya selama masih ada kehidupan dunia ini, selama masih ada orang-orang yang selalu taat kepada Allah, yakinlah mereka-mereka yang maksiat, mereka-mereka yang selalu berbuat kejahatan pun akan selalu ada. Ibaratkan bahwa di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Di mana ada kebenaran, di situ pada ada kemungkaran. Dua hal ini terus bertentangan sampai hari kiamat. Maka saudara sekalian, kita melakukan terapi ruqyah itu bukanlah hanya sekedar melakukan terapi sifatnya karena ada gangguan atau pengaruh-pengaruh negatif dari kalangan jin fasik, jin kafir yang berada dalam diri kita atau di sekitar tempat tinggal, tempat usaha kita. Nah, fungsi terapi ruqyah adalah yang pertama, untuk pencegahan sekaligus pembentengan diri kita dari masuknya atau datangnya kembali bagi yang sudah pernah mengalaminya energi-energi negatif, aura-aura negatif dari kalangan jin-jin jahat yang selalu mempengaruhi diri kita. Maka dengan kita melakukan terapi ruqyah rutin setiap hari, setiap waktu, maka insya Allah pengaruh-pengaruh ini tidak akan mampu menembus, atau minimal ketika mereka ingin mendekati seseorang, maka pengaruh ini akan hilang dalam sekejap. Nah, maka saudara sekalian, ada kesalahpahaman di dalam diri seseorang bahwa terapi ruqyah ini hanya sekedar pada saat kita mengalami gangguan jin atau sihir. Tidak, saudaraku, ketahuilah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan para ulama-ulama terdahulu hingga saat ini mengajarkan kita ruqyah, ya, sesungguhnya bukan hanya sekedar kita melakukan pengobatan-pengobatan secara metafisik yang sifatnya gangguan-gangguan astral, ya, tetapi juga adalah untuk memberikan pengaruh-pengaruh positif, energi-energi positif dalam diri kita, agar kita selalu berada di jalur yang benar, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita mengembalikan pada saat kita mendapatkan gangguan jin, sihir, santet? Maka terapi yang pertama adalah jangan pernah menghentikan selalu melakukan terapi ruqyah mandiri. Apa itu terapi ruqyah mandiri? Yang pertama, satu, setiap keluar masuk nafas kita,
Jangan pernah kita lupa dan lalai kepada Allah. Karena hakikat yang bernafas itu bukanlah jasad kita, bukanlah hidung kita. Hakikat yang bernafas itu adalah ruh yang ada di dalam badan kita. Maka masuknya nafas kita, keluarnya nafas kita, selalu kita melibatkan Allah. Untuk penerapannya bagaimana? Pada saat kita mau makan, minum, tidur, bangun tidur, berpakaian, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, memulai sesuatu ya, makan, minum, dan seluruh aktivitas kita, ucapkanlah Bismillah. Kalau kita tak hafal doanya, minimal kita ucapkan Bismillah. Libatkan Allah yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Perbaikilah kondisi jiwa kita, kondisi pikiran kita. Jangan kita dikendalikan oleh pikiran-pikiran. Karena sesungguhnya pikiran ini kadang-kadang menunggangi badan seseorang. Nah, saat pikiran kita ditunggangi, saat badan kita ditunggangi oleh pikiran kita, maka yang ada adalah prasangka-prasangka. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Hilangkanlah prasangka-prasangka buruk yang ada di pikiran kita. Termasuk kepada orang lain, termasuk terhadap diri kita. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya, apapun itu, peristiwa, kejadian yang kita alami, selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, selalu pasrah ya, dan berserah diri kepada Allah. Apa yang namanya pasrah atau berserah diri ini adalah apapun yang sudah kita kerjakan, sesudah kita melakukan sesuatu, maka urusan-urusan yang sudah kita kerjakan ini, apapun itu, sekecil apapun itu, kita kembalikan. Kita pasrahkan, kita serahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengatur. Kalau berkaitan dengan penyakit, kita serahkan kepada Allah, zat yang Maha menyembuhkan. Kalau rezeki kita sempit, kita serahkan kepada Allah, kepada urusan-urusan persoalan bisnis ataupun yang terkait dengan rezeki kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk saat kita dizalimi, maka kita serahkan. Sesudah kita berdoa, memohon petunjuk Allah, memohon pertolongan Allah, maka serahkanlah urusan kita kepada orang-orang yang telah menzalimi kita. Oke? Yang keempat, kita harus selalu mohon kekuatan kepada Allah lahir batin, kekuatan pikiran, agar kita jangan takut, was-was, cemas, gelisah. Orang yang telah terkena gangguan jin atau sihir akan selalu diberikan rasa was-was, cemas, gelisah. Maka saudaraku, tinggalkanlah sifat-sifat ini. Mulailah melawan dirinya. Hilangkan sifat was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan atau fobia. Jangan sedikit-sedikit kita langsung merasa, wah ini adalah gangguan ini, jin dari si. Ini adalah sihir dari si fulan-fulana. Ini adalah bagian daripada penyerangan. Enggak. Kadang-kadang pikiran kita ini karena terlalu dominan, sehingga kita mensugesti diri kita bahwa ini adalah bagian daripada sihir. Padahal itu bukanlah bentuk gangguan jin atau sihir, tapi hanya bagian daripada pikiran-pikiran kita, sugesti-sugesti yang dalam diri kita. Maka boleh melakukan sugesti, tetapi pada hal yang positif. Jangan sugestikan kepada diri kita ini, ya, kepada hal-hal yang negatif, sehingga kita muncullah rasa was-was, cemas, gelisah, takut dan berlebihan. Maka dengan kita memiliki kekuatan keberanian, tidak was-was, cemas, takut, kita serahkan kepada Allah, maka ini akan menjadi power yang luar biasa. Oke. Selanjutnya yang kelima, untuk mengembalikan jin sihir santet dan tidak akan kembali lagi kepada diri seseorang adalah kita yang pertama lakukanlah terapi ini. Ya, sesudah kita membersihkan tazkiyatun nafas, kita menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah, maka kita sholat, mulailah kita sholat 2 rakaat, sholat hajat dengan niat sholat hajat. Kemudian sesudah sholat hajat, kita berdoa kepada Allah untuk membersihkan diri kita dari segala pengaruh energi negatif aura negatif jin sihir. Dan kita mohon agar segala jin sihir dikembalikan kepada asalnya atau pengirimnya. Caranya bagaimana? Caranya, sesudah kita berdoa, maka lakukanlah terapi ruqyah mandiri. Dengan cara apa? Tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perut. Lalu sesudah berdoa, putar-putarkanlah. Bacalah sebanyak-banyaknya surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ditambah ayat kursi. Ya, yang pertama. Berapa kali? Boleh dibaca 7 kali, 11 kali, 13 kali, dan seterusnya, sebanyak-banyaknya. Atau ditambahkan lagi dengan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Sesudah pada capai ayat tarumihim, maka ulang-ulangilah tarumihim, 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 tarumihim. Ya, sebanyak-banyaknya. Boleh 11 kali, 13 kali. Tarmihim, baru tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ulang lagi, faj'alahum ka'asfin ma'kul, faj'alahum ka'asfin ma'kul, faj'alahum ka'asfin ma'kul, sebanyak-banyaknya. Oke. Atau ditambah lagi dengan surat Al-Zalzalah. Ya. Wa akhrajatil ardu athqala. Pada saat sampai ayat akhrajatil ardu athqala, wa akhrajatil ardu athqala. Ulang-ulangi ayat ini. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqala, wa akhrajatil ardu. Ulang-ulangi sebanyak-banyaknya. Bagi yang tak hafal surat-surat ini, boleh cukup berdoa dan baca Al-Fatihah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau yang sama sekali tak hafal, boleh baca surat Al-Fatihah saja. Bagi yang tak hafal sama sekali, boleh menyuruh orang lain membacakan di bagian dada dan bagian perutnya. Lalu diputar-putarkan. Sebaiknya mahramnya atau orang yang dipercaya bisa membaca. Putar-putarkan. Lalu sesudah itu, mintalah kekuatan kepada Allah. Bagi yang sudah menghafal Hizib Barqi, boleh membaca Hizib Barqi. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijha wabil ismi narumihim minal bu'di bisyatat. Fa anta roja'i ya ilahi wa sayyidi fa farriq lamimal jaishi irama bi ghalad. Boleh membaca Hizib Barqi, boleh membaca sholawat Sunan Kalijaga, boleh membaca Qasam Sulaiman atau Asma Sungai Raje, atau boleh membaca apa saja yang dihafalkan. Silahkan saudaraku, baca sebanyak-banyaknya. Ya, niatkan untuk mengembalikan jin sihir. Bagi saudaraku yang tak pandai atau tak fasih melafazkan lafaz-lafaz tadi, ya, cukuplah baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian saudaraku silahkan tarik, batukkan, muntahkan. Ya, kita tarik segala energi negatif yang ada di diri kita, lalu buang, lepaskan. Tarik, lepaskan. Ya, tentunya kita melepaskan gini adalah bentuk perlawanan kita. Oke, itu yang. Selanjutnya, apabila ada reaksi mual sendawa atau batuk atau muntah, maka silahkan ambil air. Kita buat air ruqyah dengan cara membaca ayat tadi, surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ditambah surat Al-Fil, Al-Zalzalah, ditambah ayat kursi. Dibaca 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh, dan seterusnya. Ya. Lalu air tadi diminum, usapkan ke seluruh badannya. Nah, kemudian untuk mengembalikan energi negatif atau jin sihir yang ada di sekitar rumah, sama bacakanlah ke air yang ada di baskom. Bacalah surat An-Nas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ditambah Al-Fil, ditambah Al-Zalzalah, dan ayat kursi. Sebanyak-banyaknya. 3 kali, 7 kali, 11 kali, 13 kali, 21 kali. Nah, pada saat kita sudah membaca surat ini, niatlah untuk segala jin sihir ini keluar atau kembali ke asalnya. Oke, ke airnya. Setiap 1 kali bacaan, tiupkan ke airnya. Lalu percik-percikkan. Sesudah itu percikkan, bacalah surat-surat tadi. Utama lagi surat Al-Fil, ya. Pada saat tarumihim, 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 bacalah kalimat ini. Bihijaratin min faj'alahum ka'asfin ma'kul, faj'alahum ka'asfin ma'kul, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bagi yang tak hafal boleh Al-Fatihah, An-Nas, Falaq, Al-Ikhlas, tambah ayat kursi. Atau ditambah surah Al-Zalzalah tadi. Nah, lakukan teknik ini berulang-ulang. Sesudah itu saudara-saudara sekalian, yang terakhir, sesudah kita melakukan terapi mandiri di badan, di rumah, maka jangan lupa yang terakhir adalah bersedekahlah. Bersedekahlah. Baik itu berupa harta, makanan, atau apa saja yang kita miliki. Niatkan sedekah kita ini untuk kesembuhan. Kata Rasulullah SAW, tadawu, ya, tadawu, berobatlah kamu. Atau dawu marudhakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Salah satu fadilah sedekah ini adalah sebagai obat dari penyakit-penyakit yang belum ada kesembuhannya. Maka niatkan sedekah kita karena Allah. Cukuplah di dalam hati kita, ya Allah, dengan wasilah sedekah saya ini, hamba mohon angkat dan sembuhkan penyakit hamba ini. Nah, kita tak perlu minta doa atau tak perlu minta, cukuplah Allah yang tahu. Kita bersedekah saja dengan niat untuk penyembuhan penyakit kita. Ini
tips yang terakhir. Nah, insya Allah lakukan ini secara rutin, terapi-terapi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak jalan-jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya terkait dengan gangguan jin, sihir, santet, dan sejenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sekalian. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quran Terapi. Sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.